会社を告発したってことだ。 Halo Taku, welcome to Anisekai. Di video kali ini aku akan mereview anime season lalu, tepatnya anime season summer tahun 2022. Anime yang akan aku review kali ini adalah Yokoso Jetsuryoku Shijou Suki no Kyoshitsui, atau bisa disebut dengan Classroom of the Elite, yang mendapatkan adaptasi season keduanya pada tahun ini. Buat kalian yang nggak tahu tentang apa anime ini, di sini aku akan ngejelasin secara singkat terkait dengan anime ini. Anime ini berkisah tentang Kiyotaka Ayanokoji, siswa pendiam dan sederhana yang tidak pandai berteman. Namun, setelah bertemu Suzune Horikita dan Kikyo Kushida, sifatnya mulai berubah. Dari situlah storyline dari anime ini bermula. Lantas, terfokus mengenai apakah pada season 2 kali ini? Pada season kedua kali ini, cerita akan berfokus masih terkait dengan kelas D, khususnya si Ayanokoji, yang telah membawa kelasnya memenangkan ujian di pulau terpencil, dan yang akan masih menjalani ujian-ujian di tahap selanjutnya untuk mendapatkan poin agar bisa naik level ke kelas tertinggi. Anime ini merupakan anime satu core, dan terbagi menjadi 4 konflik yang dikemas dalam storyline-nya. Cerita bermula dalam sebuah kapal pesiar yang membawa para murid kembali setelah mereka melakukan ujian pada pulau terpencil. Di sini mereka akan dihadapkan mengenai ujian istimewa yang akan dilakukan selama 3 hari untuk menemukan VIP dari setiap grup. Pada kali ini aku nggak akan ngebahas mengenai detail ujiannya, tapi di sini aku akan menceritakan secara singkat bagaimana cara si Ayanokoji menyelesaikan ujian ini, dan bagaimana pendapatku di setiap konflik pada anime ini nantinya. Pada konflik pertama kali ini, singkatnya kita akan dikenalkan lebih dalam dengan seorang karakter bernama Karuizawa Kei. Karuizawa Kei adalah seorang cewek sojaim tapi korban bullying. Dia terkena masalah dengan 3 cewek kelas C yang berada satu grup dengan dia. Nah, dia dituduh ngebully seorang cewek bernama Rika. Ya jujur aja ya, awalnya aku juga bingung. Ini gimana ceritanya 3 orang ini ngira si Karuizawa ngebully temannya, padahal si Karuizawa sendiri itu korban bully. Namun pada akhirnya mereka bertiga tahu kalau si Karuizawa ini pernah menjadi korban bully. Si Ayanokoji yang tahu kalau si Karuizawa ini VIP di grupnya memanfaatkan 3 cewek plus Rika untuk ngebully si Karuizawa dengan tujuan untuk mendekati si Karuizawa. Kan udah aku bilang, si Karuizawa ini awalnya sok jaim. Jadi Ayanokoji harus memanfaatkan berbagai peluang untuk mengambil hatinya. Dan akhirnya rencana si Koji pun berhasil. Dia berhasil merekam aksi pembulian yang dilakukan 3 cewek ini terhadap Karuizawa. Setelah itu, si Koji menjanjikan akan melindungi Karuizawa dari segala macam bentuk pembulian, asalkan dia nurut sama si Koji. Singkat cerita, si Koji berhasil memanipulasi hasil ujian sesuai dengan yang ia harapkan. Dan pada akhirnya pun kelas D mendapatkan tambahan 50 poin. Dan dengan ini konflik pertama pada anime ini selesai, dengan si Ayanokoji berhasil mendapatkan hati si Karuizawa untuk dimanfaatkan di konflik-konflik yang muncul selanjutnya. Pada konflik satu ini kita bisa melihat si Koji yang semakin berani untuk mengambil langkah, terutama dalam mendekati perempuan. Terkesan biasa saja, tapi hal ini sudah membuat kemajuan untuk pendalaman karakter si Koji itu sendiri. Namun kekurangannya banyak adegan yang dipersingkat. Kisah ujian istimewa yang dilakukan di kapal pesiar pun usai. Kisah berlanjut ke konflik baru yang mana akan diadakan festival olahraga. Menurutku pada konflik kedua kali ini cerita tidak terlalu signifikan, karena pada acara festival olahraga nantinya kita akan diperlihatkan keinginan Kushida yang semakin kuat untuk berusaha menyingkirkan Horikita. Buat kalian yang lupa atau nggak tahu siapa itu Kushida, dia merupakan seorang karakter cewek yang haus akan pujian dan mempunyai kepribadian ganda. Dari sini kita akan diperlihatkan bagaimana Kushida yang berkomplot dengan kelas C untuk memonopoli undian yang menyudutkan Horikita dalam festival olahraga nantinya.
Dan dalam konflik kedua kali ini, kita juga akan lebih diperkenalkan secara lebih dalam dengan karakter bernama Ryuen. Ryuen merupakan seorang pemimpin dari kelas C, yang juga mempunyai keinginan untuk menundukkan Horikita. Di akhir cerita dari konflik kedua ini nantinya, si Ryuen dan Kushida benar-benar berhasil menyudutkan Horikita. Namun, yang membuat konflik ini bagus adalah ketika lagi-lagi disuguhkan bagaimana rencana Ayano Koji dalam diam-diam menyudutkan Ryuen secara rapi dan elegan. Konflik ketiga menceritakan final exam. Pada konflik ketiga ini banyak adegan yang dipersingkat, namun secara garis besar kita dapat memahami alur ceritanya dengan mudah. Karena pada konflik ketiga ini cerita berfokus mengenai persaingan Horikita dengan Kushida untuk memperebutkan nilai tertinggi pada mata pelajaran yang telah disepakati. Selanjutnya adalah konflik akhir dari anime ini yang menurutku merupakan konflik terbaik dari season keduanya. Karena pada konflik akhir ini kita akan diperlihatkan adegan aksi si Koji yang menurutku hal ini merupakan sebuah adegan yang sangat tepat untuk dijadikan dalam konflik akhir dari animenya. Konflik ketiga ini menceritakan akhir dari kediktatoran Ryuen, ya bisa dibilang seperti itu. Berawal dari rasa penasaran Ryuen yang telah mengira ada yang mengatur kelas D dari bayang-bayang, dan berakhir pada tantangan Ryuen kepada sang dalang. Yang kita ketahui dalangnya di sini adalah si Koji, dengan menculik si Karuizawa untuk memancingnya keluar. Tantangan Ryuen pun diladeni oleh si Koji, dan nantinya kita akan diperlihatkan adegan saling tonjok antar keduanya. Di sini kita akan diperlihatkan sisi lain dari si Koji yang kalian tahu selama ini dia pendiam, tapi nyatanya dia bisa rada OP. Untuk penutup dari semua konflik, bisa aku katakan ini sempurna, karena adegan epicnya ada, romance-nya ada, terlebih penggambaran karakter si Koji yang perlahan-lahan menunjukkan taringnya dilakukan secara bertahap. Kesimpulan untuk anime ini, dari segi cerita sendiri tidak membosankan, karena di sela-sela rencana Koji untuk membantu kelasnya, diselipkan juga bumbu-bumbu romance, yang membuat ceritanya menjadi tidak flat. Pengenalan karakter baru juga dikenalkan melalui konflik yang jelas. Jadi kita bisa memahami mau dibawa kemana alur cerita nantinya. Kekurangan dari anime ini banyak adegan yang di-cut. Jadi buat kalian mungkin harus menontonnya kembali agar lebih paham mengenai apa yang ingin anime ini ceritakan. Overall, anime ini layak buat kalian tonton. Dan season ketiganya pun sudah dikonfirmasi akan tayang pada musim summer tahun 2023.